Hai guys, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmanjayana dan rekan saya Yonatan Kristiana. Nah, jadi beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang mengenai pendidikan jasmani ini. Dan kita kedatangan bintang tamu kita dari UTP Surakarta. Nah, ini nih teman-teman kita dari Prodi Penjas UTP Surakarta. Ini siapa yang mau kenalan dulu nih? Mungkin bisa dimulai dari Mas dulu. Oke, kenalin, nama saya Wahyu Musbodika Ginanto. Saya dari program studi pendidikan jasmani yang sekarang masih semester 3 di UTP Surakarta. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Priscila Jati dari program studi pendidikan jasmani semester 3 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Salam kenal. Nah, oke. Jadi sekarang kesibukannya apa sih kalian jadi mahasiswa penjas gitu? Ya, kalau kita kesibukannya yang beda aja. Jadi maksud saya itu kalian itu kuliah doang atau kuliah sambil kerja atau gimana gitu kan? Ada juga gitu yang kuliah sambil kerja. Oke, ini mau dari saya dulu apa sih? Terserah nih mau siapa ya. Bebas dari saya dulu ya. Kalau dari saya ini saya itu kuliah, tapi kalau memang ada peluang buat kerja, saya juga ikut kerja. Jadi kalau ada volunteer kayak dibutuhin gitu ya di olahraga saya ikut gitu. Oh, untuk mas. Kalau saya sendiri kalau kerja sambil kuliah tuh mungkin enggak. Saya lebih ke melatih ke teman-teman dari SSD. Oh, SSD ya. Oh, kerja. Oke. Untuk kalian sih, yang pertama kali, kenapa kalian itu kayak masuk penjas itu motivasinya apa sih? Kalau aku itu dari skill dulu ya. Jadi skillku itu di keolahragaan. Oh, emang dari situ. Nah, dari tuanya atau emang dari? Ya, orang tuanya juga dukung. Soalnya kan itu kan skill saya gitu loh. Jadi ya udah mau gimana lagi ya di situ aja gitu kan masalahnya. Kalau aku dulu emang udah tujuannya di UTP sih. Memang kalau di olahraga kan UTP mumpuni kan ya. Iya. Terus Jadi bagus. Ini kalian itu dari cabang olahraga apa? Berbeda atau mana? berbeda. Saya di sepak bola. Sini Saya dari silat. Ada silat. Iya. Nah, ini nih perasaan kalian atau yang kalian rasakan saat menjadi mahasiswa penjas itu apa sih? Kayak kan mahasiswa penjas itu kan tentunya banyak prakteknya kan? Oh, iya. Praktek tapi juga kayak banyak ada yang materi juga kan? Jadi gimana gitu? Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Di first impression saya dulu pas semester 1 itu emang fun, seneng-seneng. Tapi setiap beranjaknya gitu ya, dari semester 1, 2, 3 itu levelnya itu memang berbeda mas. Ada tingkat kecapeannya, ada tingkat berpikirnya. Jadi berbeda-beda gitu loh mas. Jadi kalau untuk semester ini banyak fisiknya sih, capek gitu. Jadi kayak fisik mental capek. Ya, jelas. tapi asik sih ya, asik juga. Berarti nangis ya. kamu seneng gitu ya? Iya seneng. Oh, soalnya gini, kalau kalian gitu kan mau nggak mau nih ya, kan otak sama otot itu kan kadang satu hari itu kalian kan kayak bekerja semua nih. Nah, kayak itu nggak jadi masalah buat kalian kan? Ya kita harus bisa merealisasi lah. Jadi dari kita itu harus bisa, iya nanti mau apa ya, mau renang. Jadi kita ya udah mau gimana lagi. Itu kan passion kita. Jadi kita harus mengerti lah bagaimana cara bertumbuh gimana ya, kayak berkembang dari kita gitu. Berarti kalian dari teori ke praktek itu tetap semangat ya? Iya harus sebenarnya. Harus dipaksa semangat. Pertanian jam itu gimana kak? Atau mungkin dari teori ke praktek itu gimana itu? Oh, kalau di kita itu kayak Hasilnya itu kayak sehari dicampur nggak kayak Oh, iya. ada ke pagi kalian praktek, kalau siangnya kalian materi atau gimana gitu? Campur sih ya. Iya, Jadi sama ya. kalau di seni itu ada mata renang, terus di PCC itu ya. PCC itu ada praktek, ada edukasi di dalam kelas gitu. Oh, jadi kayak perkuliahan yang lain, tapi kan bedanya kita itu ada kelas prakteknya juga. Jadi kayak lapangan tetap ada di mix gitu lah. Bisa juga kayak gimana ya? Apa yang namanya kayak fleksibel ya, fleksibel. Jadi kayak itu banyak tuh gitu loh. Jadi ada yang sore, ada yang mungkin pagi banget jam 6 subuh berenang. Oh, jam Ada yang benar. Kalau ini pasti badannya bugar-bugar.
ini di UTP itu ada ya olahraga apa sih yang diajarkan? Kalau di UTP sendiri itu banyak ya mas, dari cabur atletik, senam, renang, silat, sepak bola, volley itu hampir semuanya itu ada di olahraga UTP. Namanya aja ada kepelatihan olahraga dan pendidikan jasmani. Jadi banyak banget, kita tuh kolabnya tuh banyak banget sama olahraga-olahraga. Jadi kalau memang ada mahasiswa yang berprestasi di bidang itu, sedangkan UTP saja belum memiliki, baru punya satu, tetap kita kembangkan di Universitas Mas Gunung Surakarta itu sendiri. Seperti itu. Berarti kayak gini ya, kayak secara tidak langsung itu kayak satu orang mahasiswa itu kayak memiliki kayak ada cabur tertentu yang dia Mereka juga ada yang namanya pembinaan prestasi. Oh. Itu suruh yang di situ suruh ngambil mata kuliah cabang olahraga sendiri. Berarti kalau kita mempunyai basic skill itu maksudnya dari pembinaan prestasi itu ya, bukan dari ekstra gitu. Oh iya, masuknya itu bukan ya UKM, tapi di pendidikan jasmani dan kepelatihan olahraga sendiri itu dinamakan PP. PP itu seperti mata kuliah lainnya. Jadi dimasukkan mata kuliah untuk perkembangannya atlet-atlet atau mahasiswa di UTP Surakarta sendiri. Keren banget. Pengembangan potensi ya. Ya, Pengembangan potensi. Keren. Nah, ini nih, kalau kesah kalian di penjasi apa sih? Yang ini kan pasti dipertanyakan gitu ya, kan ya, tadi sudah dibicarakan ya, tadi ada fisik, ada materi, kan sehari itu kan bisa kayak bertemu gitu loh. Karena pastinya kan kalian ya memiliki keluh kesah tersendiri. Mungkin dari masa itu dulu ya. Saksi cuma kadang capek ya. Namanya juga badan kalau di fisik gemuk terus kan mungkin fisiknya jadi kita nggak bakal masuk angin, kadang pilek juga ya fisik mungkin. Ya kalau dari saya sendiri, kalau misalnya ya gimana ya, namanya kita juga mahasiswa, pastinya ada capek lah kita, dan sudah berenang, terus dilanjut dengan materi. Kadang-kadang kita juga di pikiran ya itu kok capek banget kayak bakalan kuliah, tapi gimana? Kita itu kuliah itu buat planning ke depan gitu loh. Jadi suka dulu, kalau kita sudah suka, kita pasti bakal menjalaninya dengan lancar gitu. Capek itu wajar ya. Iya, kalau capek itu wajar. Nah, gini sih Mbak, kayak kalian itu menjadi pendidik, masuk ke dalam pendidikan jasmani itu kelaknya lulusannya kan menjadi apa sih? Praktek kerja ini. Nah itu. Ya tentunya juga pasti juga yang guru ya Pak ya. Iya. Pasti guru juga. Tapi itu terus ke cita-cita kalian apa? Iya, kalau saya sendiri ya tergolong sih. Soalnya kan itu kan juga pekerjaan yang mulia, dimana kita belajar sambil mengajar gitu loh. Gitu. Kalau dari saya, mungkin dari masnya gimana? Saya juga itu udah dari kita dari dulu kan ingin jadi guru terus ngasih ilmu dari kecil terus sampai dewasa. Mau tanya dong buat kalian ini masuk penjas kan? Apa harus masuk penjas itu harus aktif? Enggak. Ya enggak ya, enggak harus aktif. Malah bisa jadi aktif. Jadi enggak harus aktif, nanti bisa dikembali ke situ ya. Mungkin skillnya belum kelihatan nih dari SMA atau apa. Edukasi dan Iya. jadi grupnya pembinaan prestasi. Iya. Buat mencari potensi atlet-atlet yang mungkin belum apa. Muncul bakatnya gitu. bakatnya gitu. Keren sih. Jadi secara tidak langsung memang di pendidikan jasmani itu lulusannya menjadi guru atau gimana? Ada juga yang dari usaha training juga bisa, yang dari masa semua banyak kok. Pelatih juga bisa. Penjas juga bisa jadi. Oh, penjas juga diajari masas ya? Iya. Kalau ada masa juga nanti ada semester apa ya? 4, iya semester 4 ada masas. Sama itu ya, kalau misal kita kesel apa tidur itu bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi nggak kelihatan. Pas semester 4. Ini kan semester 3. Semester 3 misalnya. Nah ini nih, ini kan bentar lagi mau habis, kan malah habis atau udah ya? Udah ujian ya yang buat SMA, atau SMK. Ini nih, kayak kalian bagaimana nih mengajak adik-adik maba-maba baru untuk masuk ke UTP ini apa? Oke, mungkin gini ya. Kalau dari saya jangan buang-buang waktu, langsung masuk ke TP aja. Kalau dari aku mungkin si kata-kata mungkin ya.
bukan seberapa fisik kamu, bukan seberapa kuat fisik kamu mungkin, namun seberapa kuat mental kamu. Jangan apa kayak apa langsung lagi gitu loh, kayak itu kan mungkin belum apa ya, belum dapat aja feel yang gitu. Keluar dari zona nyaman ya, Ya, jadi berani ya Mas ya, harus berani gitu. Aku mau tanya dong ini, kalau olahraga itu harus saat perut kosong apa gimana itu Pak? Kalau kan kita kan waktunya sejuk kan ya Pak? Gimana itu cara penanganannya? Saya dulu, kalau dari saya dulu, mungkin kalau saya nggak penanganannya dulu, itu kan saya ada PP itu pagi, saya itu makan buah dulu, buah pisang, sama madu, minum air putih, terus saya berangkat PP. Karena apa? Karena kalau kita olahraga berat, kita makan berat, nanti perut itu akan terjadi yang namanya sundukan pada dia. Kita makan dulu pada, namanya sundukan. Paham kayak Iya kan tusuk gitu loh ya, gitu. Jadinya saya itu sih minum. Jadi menyesuaikan makanan. Menyesuaikan juga. Jangan makan yang berat-berat dulu. Mending makan apa yang kamu lagi kuat. Iya. Tapi ada juga yang kalau sebelum harga nggak makan juga bisa. Tapi ya. Menyesuaikan. Kalau semisal kita itu kan olahraga nih, terus gunanya buat pemanasan itu apa sih? Apa harus pemanasan dulu langsung olahraga atau nggak usah pemanasan langsung olahraga bisa? Oke. Kalau untuk itu ya enggak ya. Kalau pemanasan itu menurut saya sendiri itu sangat penting. Karena apa? Karena itu mereadykan badan berapa persen untuk melakukan intensitas kegiatan yang lebih tinggi gitu. Pemanasan sama penting ya. Kita juga kemungkinan cedera juga. Mungkin kan kalau pemanasan ototnya nggak siap gitu, nggak siap, belum ready. Makanya itu readykan dulu otot-ototnya sama badannya gitu. Kak, ini kan untuk pemula ya, semisal kita, ini kan pemula, terus misal kita melakukan olahraga 20 menit itu apakah sudah cukup atau mungkin itu lebih dari cukup? Olahraganya apa dulu nih ya? Semisal kita lari sore gitu. Lari sore, kalau saya kalau dari PP saya minimal itu 45 menit karena itu kalori baru keluar. 45 menit itu lah. minimal mungkin dari keseluruhan olahraga mungkin 30 menit itu normalnya. Normalnya 30, kalau 20 itu mbaknya makan ya, contohnya mbak masnya makan ya, terus lari, itu yang keluar itu bukan kalorimu tapi makanan yang baru Air dari dalam tubuh keluar. Kalau dari kalori mungkin berkeluar gitu. Jadi kalau mau lari itu jangan makan dulu gitu. Oke, mungkin itu dulu ya bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih untuk Mbak Cindy dan Mas Haidan. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Apabila ada kesalahan kata, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, UTB Surabaya.